Tekanan sosial dan keluarga untuk menikah dirasa lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki nggak sih Tribuners? Karenanya saat kita nih ya sebagai perempuan melihat satu persatu teman menikah dan memiliki anak, perempuan mungkin merasa lebih tertinggal gitu dalam hidupnya. Dia akan merasa lebih minder gitu untuk bertemu dengan teman-temannya yang udah memiliki anak atau bahkan udah ini ya, memiliki segalanya, memiliki rumah, memiliki keluarga, memiliki anak kayak gitu. Padahal dirinya sendiri belum menikah gitu. Padahal nih ya, perjalanan hidup setiap orang itu berbeda-beda Tribuners. Jadi hidup ini tuh bukan kompetisi yang siapa yang menang, siapa yang duluan sampai gitu. Enggak kayak gitu Tribuners. Jadi memang kita capai itu satu persatu sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti teman kita udah menikah terus kita juga ikutan nikah gitu. Enggak. Bagi banyak perempuan, kehidupan sebelum dan setelah menikah bisa berbeda jauh. Jadi alih-alih merasa buruk, ada baiknya kamu menyadari kenikmatan yang masih kamu miliki selagi belum menikah dan mensyukurinya. Nah, Memes di sini mau ajak Tribuners buat bahas tentang kenikmatan yang dimiliki perempuan sebelum menikah pada saat dia masih lajang gitu. Ternyata banyak banget Tribuners kenikmatan-kenikmatan seperti Memes kayak gini ya yang belum menikah itu banyak banget hal-hal yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati gitu selagi kita belum memiliki suami gitu. Langsung aja yang pertama ada waktumu adalah milik kamu sendiri. Pernahkah kamu mencoba mengatur pertemuan dengan teman-temanmu yang sudah menikah, terutama yang sudah memiliki anak? Kalau Memes tuh sering banget kayak gitu, bahkan beberapa teman Memes itu udah ada yang nikah, udah ada yang memiliki anak gitu, bahkan mau 2 gitu anaknya, padahal umurnya kan masih di bawah 25 tahun. Nah, tapi Memes tuh ngerasa ya kalau mau ketemu sama temen itu kayak ada batasannya, ada temboknya gitu tinggi gitu Tribuners. Jadinya kayak aduh ketemu nggak ya, nggak enak nih sama suaminya kalau kita ajak main sampai malam-malam kayak gitu. Nah kamu pasti paham Tribuners bagaimana repotnya mereka menyesuaikan waktu dengan suami, anak, bahkan kesulitan untuk sekedar meminta izin kepada suaminya. Jika kamu seorang perempuan yang masih lajang, kamu tidak memiliki kekhawatiran itu. Kamu dapat pergi kemanapun dan kapanpun kamu mau. Misalnya saat kamu merasa bosan dan ingin pergi atau hangout bersama temanmu, kamu bisa langsung berangkat tanpa ada pertimbangan apapun. Ya benar juga Tribuners. Ini perlu kita nikmati ya masa-masa ini karena nanti pas kita udah punya suami gak bakalan sebebas ini gitu kan. Yang kedua ada bebas menggunakan uangmu sendiri. Setelah menikah, kamu tidak boleh bersikap egois dalam mengatur keuangan. Keputusan pengeluaran harus selalu didiskusikan bersama dan kamu tidak bisa seenaknya menggunakan uang itu untuk membeli ini dan itu. Benar Tribuners, jadi sebelum menikah ya ini Memes ya, pengalaman pribadi itu kayak beli hand body, beli sampo, beli sabun, beli skincare itu kayak ya udah bebas-bebas aja gitu pakai uang hasil kerja kita sendiri gitu. Tapi pas kita udah punya suami nanti nggak tahu ya rasanya gimana. Mungkin teman-teman yang udah menikah bisa curhat, bisa membagikan kisahnya di kolom komentar bagi kalian yang udah menikah gimana cara mengatur keuangannya gitu. Lain halnya dengan saat kamu masih berstatus lajang, kamu memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan uangmu. Apapun yang kamu inginkan, kamu tidak perlu meminta izin dari orang lain. Selama masih lajang, uangmu adalah hasil yang dapat kamu nikmati sepuasnya. Benar Tribuners. Jadi memang kalau bisa kalian yang masih lajang ini jangan terlalu menghambur-hamburkan uang ya. Ya boleh gitu buat self reward ya namanya. Itu boleh kalian beli skincare, beli apapun yang kalian mau, tapi jangan lupa untuk menyisihkan uangmu ke tabungan gitu. Karena apa? Karena tabungan tuh juga kita butuhkan besok-besok kalau kita udah punya suami, misalkan mau beli apa-apa nggak harus minta izin suami, kita pakai uang tabungan kita kan masih ada gitu. Yang selanjutnya ada kebebasan berkarir. Selagi masih lajang, perempuan memiliki kemampuan untuk mendedikasikan dirinya untuk karir. Jika pekerjaanmu saat ini sangat penting bagimu, ini adalah kesempatan bagimu untuk mengembangkan karirmu. Kamu dapat membuat pilihan yang sulit seperti pindah ke luar negeri atau berganti karir tanpa banyak pertimbangan. Bekerja selama berjam-jam, mengejar promosi, atau melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain sampai kamu mendapatkan kepuasan pribadi. Semuanya bebas kamu lakukan selama kamu masih lajang. Nah, lain halnya lagi ya Tribuners, kalau kamu udah menikah, keputusan karirmu itu ada sepenuhnya di tangan suami kamu. Jadi boleh enggaknya kamu bekerja itu ada di keputusan suami kamu gitu. Jadi
kalian siap-siap aja ya yang sekarang jadi wanita karir. Besok kalau udah menikah, sebisa mungkin memilih suami yang membolehkan kamu kerja, tapi asalkan kerja yang tidak beresiko tinggi ya Tribuners, karena kalian kan juga udah jadi ibu rumah tangga, kalian juga udah besok kalau udah jadi ibu, kalian juga harus mengurus anak-anak kalian gitu. Jadinya jangan sampai pekerjaan rumah kalian itu di nomor 2 kan, karena kalian harus mengurus pekerjaan di kantor. Yang selanjutnya ada bebas mewujudkan impian untuk traveling kemanapun. Selama masih lajang, kamu dapat memanfaatkan sepenuhnya waktu yang kamu miliki untuk traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika khawatir bepergian sendiri ya, ajaklah teman-temanmu atau ikut travel agent. Setelah kamu menikah, tentu saja kamu bisa traveling bersama suamimu, dan ini hal yang baik dan mengasyikkan. Namun jangan lupa kalian perlu saling menyesuaikan jadwal, belum lagi jika kalian punya anak yang harus dipertimbangkan, apakah memungkinkan untuk diajak atau tidak. Jadi di poin yang keempat ini memang yang paling paling berpengaruh itu sebenarnya adalah ketika kita traveling, liburan sama teman-teman kita Tribuners. Itu benar-benar momen yang nggak bisa diulang lagi di masa depan. Karena apa? Karena pas kita udah punya suami, teman-teman kita juga udah punya kehidupannya masing-masing gitu. Kita tuh susah banget buat nyamain jadwal kita sama mereka gitu. Jadi kalau hari ini kita bisa, mereka nggak bisa. Hari ini kita nggak bisa, mereka bisa gitu. Malah jadinya kayak, aduh ya udah deh nggak jadi main aja lah gitu. Yang selanjutnya ada punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan teman baik. Masa-masa sebelum menikah adalah saat yang tepat untuk mendapatkan teman sebanyak mungkin. Kamu juga memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dengan temanmu. Menjadi perempuan lajang memberi kamu kesempatan untuk mengembangkan persaudaraan dengan perempuan lain. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk membangun relasi seluas mungkin dan mendapatkan teman-teman yang baik. Ya Tribuners, jadi semasa kalian kuliah, kerja itu adalah waktu dimana kalian harus berkenalan dengan orang lain. Karena apa? Karena kita membutuhkan relasi yang luas buat karir kita juga, itu penting juga. Terus bisa jadi kalau kalian masih lajang, masih jomblo, itu bisa jadi kalian berpetualang ya, cari cowok-cowok itu dari relasi-relasi kalian itu bisa aja gitu. Nah jadi bener-bener ya, waktu sebelum menikah itu harus bener-bener kita manfaatkan Tribuners. Karena apa? Karena itu terjadi satu kali seumur hidup dan gak bisa kita ulang lagi. Kita gak bisa membeli waktu ya Tribuners, ingat itu. Nah ini kayaknya udah waktunya Memes pamit undur diri Tribuners. Jadi jangan lupa buat dengerin Tribunnews Podcast di Spotify dan YouTube channel kita ya di tribunnews.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.